Ya, Miss dan Mister, cosmic education atau definisi cosmic education ya. Sebelumnya kita sudah bahas kan ya di saat Montessori for Teachers. Mungkin sebagian ada yang tidak hadir, sebagian besar hadir. Nah, bagi yang hadir masih ingat apa itu pendidikan kosmik? Ya, angkat tangan dulu, Miss. Miss Hilda, silakan. Ya, pendidikan menyeluruh. Oke, ada lagi? Silakan angkat tangan. Pendidikan ya, pendidikan menyeluruh dan pendidikan ya, keterhubungan segala sesuatu dengan alam dan manusia. Betul. Jadi apa yang dipelajari oleh anak itu selalu ada keterhubungannya dengan alam dan manusia. Ya, keterhubungan dengan alam, terutama alam termasuk di dalamnya ada manusia, ya kan? Oke, terima kasih Mr. Amran dan Miss Hilda. Nah, selanjutnya coba lihat. Ini gambar apa, Miss dan Mister? Dari mulai ini perjalanan panjang akan apa? Ini perputaran apa? Ya, angkat tangan. Ini apa ini? Ledakan. Cahaya, ledakan. Ya, berarti ini apa maksudnya? Dari mulai terciptanya Nur Muhammad, cahaya Rasulullah yang berupa embrio dari segala sesuatu yang kemudian memancar, menciprat kepada seluruh alam ini. Makanya kita mesti sholawat, karena kita butuh sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kita ini cipratan dari nurnya Muhammad. Ya. Setelah cahaya itu lalu ada ledakan besar, lalu terciptalah alam semesta sampai dengan saat ini, ya, sampai adanya manusia. Nah, ini tuh apa? Kalau kita lihat berarti itu pandangan kita kan? Nah, pandangan bahasa Inggrisnya sight ya. Nah, tapi tidak sekedar sight. Kalau sekedar sight itu memandang dari satu perspektif ya. Tapi ini memandang secara keseluruhan, disebutnya visi. Nah, makanya apa visi misi sekolah ini? Pandangan sekolah ini ke depan apa? Memandang sesuatu ya. Pandangan kosmik atau visi kosmik. Nah, apa bedanya visi kosmik dengan visi non-kosmik? Kalau kita melihat kelas ini, ruangan ini, ada sejumlah guru, itu visi kosmik atau bukan? Visi kosmik. Kenapa disebut visi kosmik? Secara keseluruhankah? Satu aspek ya. Hanya memandang bahwa di sini ada sekian jumlah guru. Itu bukan visi kosmik, tapi visi parsial. Sebagian. Cuma yang dilihat orang-orangnya saja. Padahal di sini ada apa? Ada meja, ada kursi, ada lampu, ada AC. Ini baru di ruangan ini.
Ini tuh bagian dari sekolah yang terdiri dari ada ruangan, nah itulah kosmik. Dan sebelum ada ini lihat terbuat dari apa nih? Jendela sama pintunya dari kayu. Kayunya dari mana? Dari pohon. Pohonnya ditanam. Tanamannya dari biji. Bijinya beli. Nah, yang belinya ngambil dari mana? Dari pohon. Nah, semuanya itu apakah tidak ada ujungnya? Tidak ada ujungnya. Kalau kita bukan kosmik, tidak ada ujungnya. Tapi kalau kosmik, ujungnya adalah ini. Ujungnya adalah asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan apakah dari biji? Bukan. Dari apa? Kalau ada biji berarti sudah ada tanah. Sebelumnya tidak ada tanah. Dan tanah itu hanya ada di bumi. Materi yang bisa menginjak, yang bisa nempel itu yang ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi maka melayang-layang. Dan tidak mungkin ada kehidupan. Kalau tidak ada gravitasi, tidak ada udara. Manusia dan hewan dan lain-lainnya membutuhkan oksigen. Itu namanya visi kosmik. Jadi ngelihat sesuatu tuh panjang, jauh, dalam, tadi komprehensif ya, holistik dan komprehensif. Nah, visi kosmik menjadi pandangan kosmik. Nah, seperti ini ya. Pandangan kosmik. Nah, pandangan kosmik melahirkan rencana kosmik. Jadi kalau kita sudah punya pandangannya itu menyeluruh dan komprehensif, maka rencana kita pun akan menyeluruh, tidak parsial, tidak sebagian. Oh, saya mau mengajarkan tentang benda mati misalnya. Tentang 3 wujud, ya kan? Apa saja 3 wujud itu? Padat, cair, dan gas. Kalau kita tidak punya pandangan kosmik, langsung. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai zat padat, zat cair, dan gas. Tahu teman-teman zat padat itu seperti apa ciri-cirinya? Zat cair itu seperti apa? Gas itu seperti apa? Nah, itu apakah itu kosmik? Bukan. Kalau kosmik seperti apa? Ya. Ini di sini ada 3. Kita mau ngajarkan 3 benda ini. Coba ada yang tahu? Ini yang mana yang duluan ada? Dari ketiga materi yang ada di alam ini. Kan di alam ini cuma ada 3. Kalau enggak cair, padat, ya gas. Mana dulu? Gas dulu, cair dulu, atau padat dulu? Yang ada, yang pertama tercipta. Gas. Oke. Setelah itu cair. Setelah itu baru padat. Nah, bagaimana mulanya gas itu tercipta? Masih ingat Great Lesson 1? Nah, kalau kita cerita Great Lesson dulu, anak-anak jadi kembali ke Great Lesson. Ya kan? Nah, itulah visi kosmik melahirkan rencana kosmik yang akhirnya menjadi pendidikan kosmik. Jadi apa bedanya pendidikan kosmik sama pendidikan non-kosmik? Angkatan. Tadi sudah saya gambarkan. Ya. Agak keras. Pendidikan kosmik itu semuanya itu diajarkan ya dari asal mulanya. Kalau non kosmik itu kita langsung tadi menyebutkan di ya inti-intinya. Jadi padat, cair sama gas, tidak menceritakan atau
melihat asal mula dari ketiga benda tersebut. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, pertama itu ya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada begitu saja, tapi ada asal mulanya. Nah, bisa juga setelah itu ke depannya. Apakah ke depan akan ada lagi benda-benda lain selain tiga wujud ini? Nah, selain materi, apakah ada wujud lain? Itu kan materi ya, 3 states of matter, 3 wujud benda. Yang non benda ada tidak? Yang non wujud, yang non benda. Wujud tapi bukan benda, ada tidak? Ada. Apa? Jangan ragu-ragu ya. Ada wujud yang non benda? Wujud. Udara itu benda bukan? Bukan benda. Udara. Benda gas. Yang bukan benda apa? Ya? Handuk. Hantu. Kalau percaya hantu ya. Selain hantu, malaikat. Malaikat itu ada wujud, berwujud, tapi benda bukan? Nah, itu. Jadi itu lebih kosmik lagi. Kosmik dan jadi alam semesta ini terdiri dari materi dan non materi. Yang non materi ada malaikat, ada jin, ya kan? Jin pun masih materi loh, dari asap. Jin itu dari asap. Tapi kalau malaikat dari cahaya. Jadi non materi. Jadi yang pertama diciptakan itu non materi ya, cahaya Nur Muhammad itu non materi, kemudian baru menggelap menjadi materi. Materi itu gelap. Ya, materi. Kita nih gelap materi. Meskipun ada lampu, tapi bukan sumber cahaya. Ya. Oke. Jadi gimana nih? Pendidikan kosmik harusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ngajar gimana? Harus dari kembali lagi ke asal mula, dan apa maknanya bagi kehidupan kita, apakah ada di sekitar kita. Jadi dikaitkan sama alam. Semuanya. Itu bedanya Montessori sama sekolah-sekolah biasa atau konvensional. Nah, ini ya. Ciri dari cosmic education. Nah, ciri-cirinya apa? Mempertanyakan how, bagaimana, dan why, mengapa. Miss, gimana sih bisa jadi beku kalau dimasukin kulkas? Miss, gimana kok ada air, asal mulanya dari mana ini? Mengapa air itu mengikuti tempatnya? Mengapa benda padat tidak bisa mengikuti tempatnya? Mengapa gas itu tidak kelihatan? Nah, itu why. Nah, ketika anak nanya mengapa, apa yang kita lakukan? Kenapa, Miss? Ya? Ya, betul, sebab akibat. Apa yang harus guru lakukan ketika anak miss? Kenapa? Kita menjawabnya apa? Kalau kita tidak bisa menjawab misalnya. Atau kalau kita bisa menjawab juga, kita bisa jawab gimana? Mengapa ini begini-begini? Lalu kita langsung jawab atau bagaimana? Ya? Mengajak cari solusi dulu sama teman-teman. Jadi jangan kita latah langsung jawab. Ya? Nggak tahu Miss juga, apalagi nggak tahu Miss juga itu.
Boleh bilang nggak tahu, tapi tekniknya tidak seperti itu, Miss. Kita harus bermain cantik di depan anak-anak. Kenapa, Miss? Nah, iya betul. Menurut ada yang tahu? Gak tahu. Coba dicoba dulu. Terus digali terus sampai terus kita giring. Kalau kita tahu jawabannya, kita kasih kuncinya sedikit. Tek. Sampai jadi nggak langsung dijawab mentah-mentah ya. Kita pancing, kita kasih kuncinya dikit-dikit. Supaya apa? Supaya mereka berpikir, supaya otaknya kerja. Nah, lalu supaya berpikir kritis, betul. Nah, berpikir kritis ini dibiasakan. Kadang-kadang kita latah pengen cepet-cepet jawab, pengen cepet selesai, ngejar materi. Nah, itu sekali lagi jangan. Tidak apa-apa, justru kita pengen anak-anak berlama-lama dengan kekritisannya. Begitu ada anak yang kritis, layani kekritisannya. Jangan kita cut. Ya. Tapi harus konstruktif ya. Jangan sampai nanti ngawur kemana-mana gitu. Oke, tetap diarahkan ke situ. Lalu siapa saya? Nah, itu cirinya kosmik. Mempertanyakan siapa dirinya sebagai manusia. Lalu dari mana asal-usul saya? Nah, kemarin pas waktu pertemuan kemarin Mr. Amran bilang dari ayah ibu saya. Betul kan? Nah, dari ayah ibunya dari mana ayah ibunya? Ibunya lagi. Terus dari mana lagi? Terus nah, sampai manusia pertama. Sampai Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, nah, kan berarti tetap asal usul. Dari mana asal usul saya? Lalu apa peran saya? Saya ini dilahirkan ke bumi untuk apa? Mau jadi apa saya? Sehingga ke depan anak-anak itu punya cita-cita yang bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk kepentingan masyarakatnya. Saya harus jadi terapis. Kenapa? Karena banyak anak ABK. Jadi saya harus kuliah itu misalnya. Atau ayo dong kalau punya anak arahkan menjadi terapis misalnya. Memang itu sesuatu tantangan. Tapi kan kalau itu dilakukan, pahalanya sangatlah besar. Hidupnya tidak sia-sia. Punya peran penting. Nah, tapi sebaliknya, banyak terapis terus pengen sekolah terapis. Berguna nggak? Nggak terlalu. Terapis tingklek-tek misal ini sih. Atau dokter udah banyak, udah nggak. Kayaknya tetangga saya dokter, depan dokter, adiknya dokter, ibunya dokter, terus mau jadi dokter lagi. Saya mau jadi orang lain yang dibutuhkan masyarakat. Yang memang orang benar, kenapa Miss? Nah, jadi presiden kan cuma satu. Nah, kalau pengen jadi presiden semua gimana coba? Gak mungkin kan? Kecuali bikin negara sendiri gitu, di pulau mana bikin negara sendiri jadi presiden. Nah, kemana perjalanan hidup saya? Mau kemana sih? Perjalanan hidup kita nih kemana? Ujung-ujungnya kemana? Ke surga insya Allah. Semuanya ke surga. Iyalah kalau kita berbuat baik, punya peran baik di masyarakat, insya Allah ujungnya kita akan ke surga dan mengajak yang lain ke surga. Nah, periode sensitif dalam mencari makna. Jadi kalau ada pembelajaran yang anak nggak tahu maknanya, itu bukan kosmik. Jadi harus ada maknanya buat anak-anak. Cari sedikit apapun, ini saya mau ngajarin ini apa ya kira-kira maknanya gitu. Harus ada maknanya. Kalau anak tidak merasa tidak perlu, itu kita gagal berarti untuk mengajarkan dengan cara kosmik. Oke, selanjutnya. Nah, ini
kita juga harus pakai cosmic calendar. Nah, kalau ini masih ingat kemarin saya bilang ini kalender kosmik bukan? Nah, ini kalender parsial. Ini hanya bulan ini dan semuanya hanya tahun ini 2024. Tapi kalau kalender kosmik dari mulai penciptaan sampai sekarang. Kalender kosmik. Ini hanya bagian, ya kan? Ini hanya bagian kecil dari kalender kosmik. Ternyata sudah 13 sekian miliar tahun alam semesta ini usianya, ya kan? Nah, lalu kurikulum 6 sampai 12 tahun. Nah, harus cosmic education karena itu yang mereka butuhkan ya. Makrokosmos tadi, apa makrokosmos? Alam semesta. Sedangkan mikrokosmos sel otak atau seluk-beluk tentang manusia. Makrokosmos itu isinya, nah ini belum saya edit ya. Sejarah alam semesta, L-nya pindah ya. Sejarah alam semesta dan berinteraksi dengan alam lalu menjaga alam dari kerusakan. Itu yang la fasada fil la tufsidu fil ard, ya kan? Ada ayatnya. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ini menjaga alam dari kerusakan. Kita sebagai khalifah tugasnya itu, tugas kosmik kita itu. Anak-anak pun dikasih tahu bahwa mereka punya tugas kosmik ini. Bahwa mereka harus menjaga, ujung-ujungnya itu menjaga alam dari kerusakan. Ketika mereka tahu bahwa awal mula penciptaan itu 13,4 miliar tahun yang lalu, dari sesuatu yang sangat sederhana, lalu berkembang menjadi kompleks, menjadi indah, terus rusak. Kan sayang, udah capek-capek, udah sekian lama Allah memberikan proses sedikit demi sedikit. Kebayangkan kita udah capek nih bikin sesuatu, prosesnya lama, tiba-tiba dihancurkan. Kayak apa perasaan kita? Sakit. Nah, sama Allah juga sudah membuat proses sekian lama, terus manusia dengan seenaknya membuat kerusakan. Pantas kalau Allah itu gak terima dan menyiksa kita. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tetap orang kalau minta ampun diampuni. Tetap dikasih surga. Betapa baiknya Sang Maha Baik ya. Itu ditularkan ke anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak tidak membuat kerusakan. Nah, tujuan pendidikan makrokosmos itu pertama asal mula terciptanya alam semesta, lalu melihat masyarakat sakit sekarang dan menjadi remedi di masa yang akan datang. Jadi harapannya anak-anak sekarang ini yang menyaksikan alam ini sudah rusak, mereka menjadi dokter-dokter alam yang akan memperbaiki alam. Ya, di masa yang akan datang. Karena perbaikannya tuh nggak sebentar ya. Rusaknya sebentar, perbaikannya lama. Di antaranya kerusakan itu dari apa? Coba, kerusakan yang paling dahsyat itu dari apa? Yang gampang banget. Ya? Bencana alam nggak terlalu. Kalau bencana alam itu sedikit-sedikit, terus tahu-tahu erosi gitu kan? Tahu-tahu banjir, tahu-tahu ini yang langsung jebret, langsung hancur. Kan sudah selesai. Ini sekarang ini lagi ada kejadiannya. Apa coba? Ya?
Ya, tangan manusia melakukan apa nih? Yang paling merusak apa? Membuang sampah sembarangan. Penebangan nggak terlalu langsung. Ini sih langsung hancur luluh lantak. Bom, perang. Perang itu merusak kan? Langsung begitu dibom, begitu ini kan langsung luluh lantak. Tatanan yang sudah dibangun hancur berantakan kan? Kalau bom cuma satu, kalau perang kan bomnya di mana-mana. Kotanya hancur, rusak. Nah, makanya Montessori hadir membawa misi perdamaian yang diantaranya dibawa oleh pendidikan untuk perdamaian. Jangan ada perang, bahkan saingan pun gak boleh. Makanya gak boleh lomba. Karena itu memicu perang, kata Montessori. Perang itu kan dari persaingan kecil, persaingan keluarga antar keluarga, terus jadi perang. Persaingan antar kampung, ya kan? Persaingan antar kota, antar kandidat. Jangan ke kandidat lah. Sensitif, Mister. Oke, itu yang dahsyat itu perang antar ini ya antar apapun, antar negara kah, antar benua kah, atau antar apa ya. Nah, sedangkan mikrokosmos itu asal mula terciptanya manusia, seluk-beluk manusia dan kebutuhan manusia. Makanya di antara temanya itu kan ada kebutuhan, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia itu apa aja sih? Kita tuh sebetulnya yang butuh apa? Jangan sampai kita berlebihan. Jangan sampai keinginan dianggap kebutuhan. Bedakanlah keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang keinginan itu nanti akhirnya merusak diri kita. Ya kan? Miss Intan ketawa. Termasuk merusak kantong ya. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab manusia. Jadi ketika manusia tahu kebutuhannya, dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Nah, inilah harusnya Montessori itu seperti ini ya. Nah, gambaran siswa Montessori itu seperti ini. Mereka punya keinginan belajar dan punya konsentrasi belajar. Lalu dengan cara apa? Dengan cara pemurnian jiwa. Nah, ketika jiwanya murni pasti bakal bisa konsentrasi. Nah, pemurnian jiwa dari apa? Dari penyimpangan atau deviation. Deviation itu penyimpangan atau ketersesatan. Kenapa bisa menyimpang? Ternyata karena gangguan dari stimulus yang kurang tepat. Makanya lagi-lagi kita bersinergi dengan orang tua. Wah, ini stimulusnya nih kurang. Itu dari stimulus yang kurang tepat, anak jadi menyimpang, lalu jiwanya tidak murni, lalu dia tidak bisa konsentrasi. Karena terganggu jiwanya, bukan sakit jiwa ya. Penyimpangan ini harus diselesaikan dengan cara normalisasi. Jadi yang nyimpang ini dinormalkan dulu, baru bisa konsentrasi dan belajar. Kalau belum normal, ya selamanya nggak akan bisa konsentrasi. Nah, normalisasi itu dengan cara apa? Ya 4 ini. Kalau di TK absorbent mind, kalau di SD creative mind. Otak kreatifnya jangan dimatikan, betul. Makanya ada morning journal diantaranya. Silakan kamu berkreasi apa yang kamu mau. Nah, ketika anak mengerjakan morning journal, mereka anteng kan? Iya, karena apa? Terpenuhi kebutuhannya untuk berpikir kreatif. Lalu periode sensitifnya apa? Sedang mencari makna. Jadi kalau pembelajaran yang tidak ada maknanya,
Anak tidak bisa konsentrasi, tidak bisa dinormalkan. Harus dikasih makna baru, oh aku butuh itu gitu kan. Oh ini bermanfaat sekali bagi aku. Nah, lalu prepared environment, lingkungan yang siap untuk dijamah oleh anak. Dan freedom within limits, kemerdekaan terstruktur atau kebebasan dengan batasan. Atau bahasa lainnya kemerdekaan terstruktur. Merdeka tapi terstruktur, rapi gitu. Bukan merdeka sebebas-bebasnya. Itu namanya liar. Jadi Montessori tidak mengajarkan anak untuk menjadi liar, tapi menjadi bebas dan bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab juga bisa ya, freedom within limits itu. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang. Cita-cita manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang 100% untuk dirinya. Artinya ketika dia memutuskan untuk menjadi sesuatu, itu semata-mata keuntungannya untuk diri sendiri. Nah sedangkan kayak 75% untuk kepentingan dirinya, ya saya mau jadi ini, nanti kan saya bisa sambil bantu orang, bisa. Nah itu kan berarti 75% untuk saya, 25% untuk kemaslahatan umum. 50% untuk diri, 50% untuk kepentingan masyarakat. Artinya apa? Ya kan sekarang ini lagi dibutuhkan, tapi saya juga enggak, saya mau jadi ini supaya saya bisa begini-begini dan kebetulan masyarakat juga membutuhkan. Nah, kalau yang 25% untuk dirinya, ya saya perlu jadi ini sih, tapi sebetulnya ini karena semata-mata dibutuhkan masyarakat. Jadi saya mau jadi ini. Nah, sedangkan yang 100% untuk kepentingan masyarakat, saya mau jadi apa ya? Sekarang yang sedang mau dibutuhkan apa? Itu cita-cita 100%. Jadi kemarin siapa yang bilang menghibahkan diri untuk masyarakat. Itu benar-benar 100%. Nah, ini tingkatnya sudah wali, sufi. Seperti aulia. Aulia kan para wali ya. Kalau udah jadi wali, pasti semuanya untuk masyarakat. Gak ada untuk dirinya tuh. Saya tidak ada, saya panaan gitu. Biasanya orang-orang sufi kan seperti itu. Maksudnya kayak gini, dia udah selesai dengan dirinya, dia tidak butuh apa-apa, dia hanya mau bergerak untuk kebaikan alam semesta ini. Makanya di sufi-sufi itu suka ada mikrokosmos, makrokosmos kan. Ajaran-ajaran sufi itu pasti ajaran tentang bintang-bintang gitu-gitu kan. Nah itu sebetulnya Montessori itu, sufi itu Montessori atau Montessori itu sufi gitu. Jadi melahirkan manusia-manusia yang insan kamil atau manusia sempurna. Tapi kan sekali lagi kita juga harus berdamai dengan diri kita. Karena apa? Karena kita ini juga hasil didikan. Yang belum tentu didikannya kosmik, ya enggak? Jadi minimal kita selangkah lebih baik dari sebelumnya. Jadi makanya ada juga kan hadis yang seperti itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Merugilah orang yang hari ini sama dengan kemarin, apalagi lebih buruk dari kemarin. Itu maksudnya gitu. Jadi kita, makanya Allah Maha Bijaksana. Kita nggak disuruh jadi manusia sempurna semua. Yang dinilai itu bukan kesempurnaan kita, tapi kesempurnaan usaha kita. Usaha untuk menjadi lebih baiknya itu yang Allah. Nah rubriknya tuh kalau ada rubriknya. Kamu sudah sejauh mana nih mengusahakan ini? Kalau sudah sangat berusaha tapi belum berhasil, bukan hasilnya, tapi usahanya. Ini udah optimal nih orang ini nih. Hanya la yukallifullahu nafs.
Iya. Allah tidak membebani orang melebihi kemampuannya. Itu maksudnya. Jadi jangan patah semangat, jangan bilang saya sih nggak bisa, si itu kok bisa, enggak. Saya bandingkan dengan diri saya saja, jangan bandingkan dengan kanan kiri saya. Kanan kiri saya lebih baik, ya nggak apa-apa, tapi saya harus lebih baik dari saya yang kemarin, itu yang penting. Bukan saya sama teman-teman saya. Itu juga yang harus kita tularkan kepada anak-anak. Oke, reviewnya sampai di sini saja. Mari kita lanjutkan dengan agenda berikutnya. Oke, itunya videonya.